Hai hai hai, Gokil Lovers Mania ketemu lagi dengan gue nih, Gakil Om Jendul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang ini tanggal 2 Mei 2020, tepatnya jam 21 lewat 25 menit kurang lebih. Dan pada video kali ini izinkan saya untuk bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan bisa memberikan input-input atau masukan-masukan bagi rekan-rekan. Oke, ini adalah saldo real saya. Ini kenapa begitu tuh? Ya, saldo real saya ada 627.585.770. Anda bisa lihat juga di sini sama 627.585.770 ya. Sama. Oke, pada video kali ini saya hanya menggunakan ilmu candlestick dibarengi dengan ilmu mata batin. Ya. Teman-teman perlu dipahami ya. Bisnis ini adalah bisnis yang sangat berisiko. Kalau teman-teman tidak siap rugi hanya siap untung, sebaiknya dipikir-pikir lagi. Dan bisnis ini harus mempunyai 3 hal penting kalau Anda ingin sukses pada bisnis ini, dimana saya sudah katakan di video-video saya sebelumnya, yaitu teman-teman harus mempunyai mindset dulu yang benar ya. Yang kedua, manajemen dulu yang benar. Yang ketiga, baru teknik atau strategi. Jangan sampai ketiga hal tersebut Anda langgar atau Anda hanya ambil dari tekniknya saja. Yang keduanya tidak Anda perhatikan, maka Anda akan pincang seperti halnya kursi. Kalau kakinya hilang satu, maka dia akan pincang dan jatuh. Ya. Mohon dengan sangat Anda perhatikan benar-benar 3 hal ini. Ya, kalau Anda ingin benar-benar serius terjun di bisnis ini. Kalau Anda tidak memperhatikan 3 hal ini, sebaiknya Anda jangan terjun di bisnis ini, atau jangan trading, atau Anda bisa bisnis yang lain saja. Ya, mohon dengan sangat tolong diperhatikan hal ini. Ini enggak candaan, ini bukan main-main ya. Karena tidak sedikit orang yang banyak gagal pada bisnis ini ya. Banyak sekali yang gagal, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang berhasil. Tentunya dibutuhkan adalah dedikasi yang tinggi, perjuangan yang benar-benar, dan disiplin yang luar biasa. Disiplin saja tidak cukup, Anda harus mempunyai disiplin yang sangat-sangat keras. Oke, saya hanya menggunakan ilmu candlestick, di mana ilmu candlestick ini sudah saya pelajari sejak lama, kurang lebih 10 tahun yang lalu, di mana waktu awal-awal ya, di mana saya mulai terjun, minimal untuk sekarang minimal 30 menit Anda harus memperhatikan pergerakan candle tanpa melakukan apapun. Minimal 30 menit. Perhatikan pergerakan candle, kemana larinya ya. Waktu awal-awal saya, ini kita sedikit intermezzo ya. Saya pernah 2 hari 2 malam hanya memperhatikan candlestick saja ya. Lalu kesini-sininya saya turunkan dari 2 jam sekali, saya hanya memperhatikan, saya tidak melakukan apa-apa. Lalu saya turunkan menjadi 1 jam, saya turunkan menjadi 45 menit, 30 menit, sampai dengan 15 menit. Untuk teman-teman, kalau memang benar-benar Anda ingin serius di sini, ya jangan bosan. Ya. Ya. Anda harus mempunyai tekad yang kuat, tekad yang baja kalau Anda ingin sukses. Insya Allah, segala sesuatu dengan niat yang baik, Tuhan akan memberikan anugerahnya. Ya. Oke. Kita hanya menggunakan ilmu candlestick aja ya. Kita hanya menggunakan ilmu candlestick aja sama ilmu mata batin. Jadi kalau Anda sering memperhatikan candle ya, nanti mata batin Anda akan mulai terbuka. Ya.
Jadi dari mata turun ke hati, turun ke mata batin ya. Jadi kalau saya bilang ilmu mata batin tingkat jin, ya tuh jindul. Oke, bercanda mulu. Oke, kapan tradingnya nih Om Jin? Oke. Ini adalah Euro UTC, kita lihat dulu ya. Ini crypto index. Nah, kita pakai ilmu candlestick lalu ilmu mata batin ya. Ilmu candlestick tetap, meskipun Anda menggunakan ilmu candlestick, Anda tidak akan pernah tahu ini larinya kemana. Betul? Anda hanya bisa lihat dari data masa lalu ini, tapi ini ke atas atau ke bawah tidak ada yang tahu. Ya, Anda mempelajari semuanya, tapi tetap Anda hanya bisa mengira-ngira. Ya, harapannya dari data masa lalu bisa memprediksi data pergerakan harga di masa depan, tapi bukan kepastian. Ya, tapi kalau kita sering memperhatikan candlestick, lama-lama intuisi kita atau ilmu mata batin kita akan lebih tajam. Seperti kita sudah dejavu. Oh, ini data yang lalu, misalnya 1 tahun yang lalu seperti ini nih, akan larinya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya. Ini juga saya bisa salah kok, ya kan? Oke. Santai dulu. Kita lihat dulu di kripto ya. Ini data nggak usah sampai panjang-panjang, kita pelajari dari sini aja lah, 250 sampai kotak sini. Ya enggak? Ini larinya naik. Nariknya lebih panjang nih, panjang ya, turunnya pendek. Cukup panjang dibandingkan turunnya ini, ya. Lalu dia lurus. Turunnya pendek, ya. Lurus. Nah, kalau seperti ini sideways di sini, ini sideways 2, naiknya lebih panjang dibanding turunnya kan segini. Nah, seperti itu. Ini lebih panjang. Perhatikan panjangnya seperti ini, panjangnya. Berarti kita melihat dari probabilitas kan? Dari probabilitas, dari kecenderungan harga lebih panjang nggak, sesuai nggak? Ini bisa kita prediksi, tetapi masih abu-abu. Artinya kalau saya melihat masih 60 40 ya. 40 naik, 40 turun. Tapi kalau kecenderungannya naik, seperti itu kan. Kita cari yang lebih besar lagi. Coba ALT. Data dari sini ya. Naik, turun kecil, naik lebih panjang, turunnya panjang, naiknya panjang, segit panjang di sini ya, panjang ya. Naik panjang. Kalau kayak gini kita bisa melihat nih, dari mata kita bisa melihat lebih panjang turunnya kan daripada naiknya ya. Meskipun di sini juga ada naik panjang di sini ya. Cuman kalau kita harus punya plan-plannya ya. Ternyata prediksi kita salah. Naik, kita siap kalau dia naiknya sampai sebatas mana sih? Sebatas mana? Ada 1, 2, 3 ya. Nah, kembali lagi tadi ke manajemen. Risiko adalah sebuah kepastian, profit adalah sebuah harapan. Jadi tentukan dulu risiko Anda, lalu tinggal Anda breakdown berapa risiko yang Anda tetapkan, tinggal Anda atur nih, bisa 1+5, 1+3, 1+7, 1+2, dan sebagainya ya. Oke, dari sini ini lebih kecenderungannya turun ya, naiknya pendek ya, ini juga turun, naik gini gini. Oke, saya akan open di 2,8, kita tunggu. Seperti ini ya.
Iya. Oke, langsung saya ambil 14. Saya open ke bawah. Saya ambil di 2 menit. Ya, 2 menit. Saya ngambil di 2 menit, tidak di 1 menit. Makanya saya opennya lebih besar karena ada bisa terjadi kenaikan dulu lalu dia mulai turun di menit ke 2 menit terakhir. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Karena apa? Karena ini tadi nih. Ini ada garis lurus di sini. Ya. Berikutnya dia seperti ini. Turun, ada bulls di sini lalu turun lagi. Makanya saya ambil di 2 menit. Tapi tetap teman-teman harus memperhitungkan resikonya ya. Oke, saya siap meresikokan 100 juta. Oke, saya siap, berarti saldo saya akhir harus 5, kalau saya mengalami kerugian 520 juta sisanya. Oh, benar sesuai dengan yang tadi saya bilang terjadi kenaikan ya. Dia udah mulai anomali atau belum? Gini. Set begini. Oh yes. Close. Ya. Nih, saya open 3. Perhatikan baik-baik ya. Satu lagi. Stop. Masih ada waktu, masih cukup. Saya open berapa kali nih? Perhatikan baik-baik nih. Open kedua saya. Investasi pertama saya rugi, ini open kedua saya. Sesuai dengan harapan saya. Perhatikan ya. Berarti berapa open? 1, 2, 3, 4, 5. 5 open, yang ini nih loss yang pertama. Perhatikan ya, tinggal berapa menit lagi ya. 21 ya. Saya tidak ambil 2 menit, saya ambil 1 menit. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik nih. 10 detik dia turun. Terakhir yang saya open. Majlep loh. Majlep again. Ya, bener ya. 5 perdagangan saya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satunya rugi. Berarti 4-nya untung. Ya teman-teman ya. 672, 385, 770. Saldonya sama. 672, 385, 770. Ya.